bersama ini pagi-pagi dan Jelasin masih lagi, Pak. hidup. Ini gambar Masih ada yang melihat itu. dikirimkan kepada keluarga bahwa udah meninggal pertahunannya itu. Pergi kami ke rumah sakit, ini kondisinya. Di sini nggak ada darah ini, karena darah udah dicuci di kering. Di sini ada dilihat tangan dengan kakinya nggak ada. Di sini juga. Kemudian inilah saya sudah diformalin, baru dicas. Ini pun videonya ini. Itu lukanya kira-kira senjata tajam apa senjata tumpul tuh? Senjata menurut afirmasi senjata tumpul. Kesimpulannya bahwa ini korban meninggal dunia karena pendarahan yang luas di tengkorak disertai dengan pecahnya tengkorak. Tapi ada informasi Pak, maaf, di kemaluannya juga sempat ada luka Ada ya? banyak lukanya. Ada resapan darah. Ada resapan darah. Kupingnya juga hilang sempil. Pak, bisa dijelasin pertama kali kita dapat kabar saudara kita itu meninggal gimana Pak ceritanya Pak? Pertama kali dia meninggal di tanggal 22 itu. Ada berita dari istri korban ke abang sepupu saya. Saya bahwa adik saya ini sudah meninggal di rumah sakit. Meninggalnya Rumah kenapa sakit katanya? apa? Meninggalnya kenapa katanya Pak? Menurut apa itu istrinya itu meninggal karena lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di depan rumahnya. Nggak tahu kan. Kecelakaan ini gara-gara dia ditabrak motor atau gara-gara Tidak dijelaskan. Dia soalnya tabrakan. tabrakan saja. Ya, lantas. Nah setelah di rumah sakit Pak, itu sempat datang nggak Bapak ke rumah sakit? Kalau saya sudah diberitakan, saya datang ke rumah sakit. Saya lihat di situ mukanya udah diperban di dahinya, dari heating dan di ruang mayat. Kondisinya gimana Pak selain ada perban di kepala? Selain itu, saya lihat di tangannya tak ada luka-luka, di kakinya tak nampak luka-luka, hanya karena dibungkus dia kan. Dan luka-luka. Yang ada jelas di kepalanya itu udah dijahit. Ada ini ya, awal timbul kecurigaan nggak pertama nengok Ya, jenazah? pasti timbul kecurigaan lah, karena saya lihat lukanya itu sepertinya tidak lazim seperti akibat lalu lintas. Setelah itu disuruh visum, tak mau istrinya. Dua kali baru balik lagi kami ke tempat TKP, kami lihat lagi apa itu di situ tempat terjadi perkara, tidak ada saksi-saksi yang melihat. Polisi pun juga datang ke situ tak ada menemukan tanda-tanda lalu lintas itu, ada kecelakaan. Jadi kami disuruh polisi lagi balik kami supaya dibujuk di visum. Saya bilang lagi di visum, tak mau. Jadi sesudah itu dibawa ke rumah duka belum di Jakarta. Dibawa ke Jakarta, malamnya itu udah acara, besoknya acara adat kematian, besoknya hari Minggu dibawa ke Sudan. Jadi sempat dikebumikan udah itu Pak? Sudah lagi. Belum dipisum lagi? Ya waktu sebelumnya nggak divisum. Sebelum ini pulang kami dari kampung, berumbuk keluarga melihat kejadian ini sangat janggal. Kami lapor, saya yang melapor. Hal yang paling janggal apa Pak? Hal yang paling janggal. Artinya dia kematiannya tak wajar. Janggalnya ya dibilang lalu lintas tak ada. Polisi bilang nggak ada. Baru apa lagi? Luka di bagian kepala tidak identik dengan lalu lintas. Di sini yang pecah. Minta dipisum pun keberatan Visum istrinya keberatan. kan? Oh, jadi itulah menimbulkan kecurigaan Nah, lebih besar itulah. dari Pak. Kira Kondisi terakhir dia sehat. Kondisi terakhir sehat. Kira-kira Pak dari menurut keluarga ini apa yang jadi motif Pak dalam kejadian ini? Tahu kalau itu motifnya, tahu dia nggak mau ngaku, tapi kalau menurut feeling saya itu bisa biaya zaman lain, bisa harta, tapi nggak dugaan saya. Kalau untuk pelaku Pak katanya ada di biaya sekolah atau apa gitu Pak? Nah, siapa yang biaya? Si korban nggak ada? Membiayai siapa? Membiayai pelaku nggak ada? Atau kembali? Iya, korban lah membiayai itu sampai dijual tanahnya 400 juta itu waktu ngambil apa? Tanpa sepengetahuan dia dijual itu. Kapan Pak dijual? Sekitar tahun 2014 kalau nggak salah.
tanah di Patumbak itu dijual. Untuk sekolah. Katanya menurut korban itulah dibilangnya, tapi dia nggak ada tanda tangan di situ. Tanda tangan apa? Dijual sendiri juga. Korban sendiri umur berapa? Siapa? Korban 61. 60 maksudnya pas dia lakukan kekerasan itu pas lagi tidur kah? Kan kondisi sehat Kalau nih. itu nggak tahu beda. Yang dapat dari apa itu di rumah lagi dipukul. Matinya di rumah itu udah fakta. Matinya di rumah. Dari mana tahunya? Dari situ diangkat siapa? Ke rumah sakit. Ada banyak saksi. Katanya waktu dibawa si pelaku ini mengangkat si korban ini dari rumah ke Soalnya korban diangkat dari teras rumahnya itu kan adanya pintu sebenarnya udah di rumah itu, dari rumah ke rumah sakit. banyak saksi melihat itu. Iya. kabarnya udah dalam kondisi meninggal ya waktu dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi meninggal. Udah meninggal ya. Karena ada lagi saksinya dia apa itu di samping salon tukang salon itu diajaknya ngangkat almarhum. Tapi karena lihatnya luka nggak mau dia. Ada anak-anak juga. Ada anaknya tapi dia sebelumnya nggak di situ. Itu anak kandung. Hah? Anak kandungnya. Setahu saya satu kandung satu enggak. Jadi selama ini Pak, selama berumah tangga kayak mana Pak kondisi mereka nih Pak? Menurut saya berantem aja kerjanya ini. Harmonis itu. Ya, waktu sebulan sebelum meninggal dia udah dipukuli juga. Ini korban. Sempat cerita? Hah? Sempat cerita ke keluarga? Sama saya. Dan ada juga fotonya sebelumnya. Apa yang diceritakan sama korban waktu itu? Pastinya dia ceritakan ngirinya bang. Apa ngirinya? Ngirinya bang. Apa ngirinya? Mengamuk tadi pun katanya. Bilang istrinya, dipukulinya katanya. Gue yang gigit giginya. Hanya giginya itu luka, di apa ya bibirnya dalam ada luka. Baru saya ditunjukkannya di sininya lagi. Ada bekas cakaran. Berarti sering dianiaya ya si korban? Sering lah. Kira-kira kalau berantamnya ini gara-gara apa sih Pak? Kalau itu nggak tahu saya berantamnya. Nggak pernah cerita si korban? Yang ceritanya berantem aja. Pak, pelaku semalam ada ngasih tahu kalau misalnya pelaku nggak pernah dikasih biaya Nafkah. hidup nafkah. Nah, itu Apakah nafkah betul itu. itu Pak? Tapi menurut pengakuan siapa tidak begitu. Pengakuan korban. Jadi si korban ini kan sakit ya Pak? Sakit stroke ya? Dulu, tapi udah sehat. Dulu 2012 itu serupa. 2000 Udah sembuh 2011 dia sakit. 2012 sudah sehat. Sehatnya dia di kampung bisa bertani jagung. Dia bisa naik kereta dari LP3 ke Sepakwara pada bulan. Korban harmonis. Sama istrinya kan kurang harmonis ya. Kalau harmonisnya ini sama anaknya. Korban harmonis sama anaknya perempuan sama anaknya laki-laki. Berapa anaknya? Dua. Ada dua. Dua-duanya Dua harmonis. Yang satu lagi ini semua nggak harmonis ini. Jadi saat kejadian anaknya nggak di rumah. Apanya? Saat kejadian Siapa? saat korban meninggal anak korban nggak di rumah. Anaknya nggak di rumah. Dia di rantau perawat lagi. Dua-duanya. Satu di lagi kedua. Satu lagi kuliah, satu di rantau perawat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.